wabarakatuh. Saya Dimas Jura dari Biologi 1. Di sini saya akan memaparkan sebuah materi yang berjudul regenerasi dari mata kuliah perkembangan hewan. Sebelumnya, saya mau mengucapkan terima kasih kepada Bu Sukria yang telah mengajarkan kami materi-materi dalam perkembangan hewan. Lanjut saja, saya akan menjelaskan apa itu regenerasi. Regenerasi adalah proses penumbuhan kembali bagian tubuh yang lepas atau rusak. Kerusakan itu bervariasi, ada yang ringan dan ada yang berat. Nah, kerusakan ringan itu seperti luka memar, dan kerusakan yang berat itu seperti luka atau bagian tubuh, salah satu bagian tubuh yang terlepas dari bagian tubuh yang lain. Ada 4 tahap peristiwa yang terjadi pada regenerasi. Yang pertama itu ada penyembuhan luka, yang kedua penyembuhan jaringan, yang ketiga itu ada pembentukan blastoma, dan yang keempat ada morfologi dan rediferensiasi. Selanjutnya itu masuk ke daya regenerasi. Daya regenerasi itu tidak sama pada setiap organisme. Dia itu ada yang tinggi dan ada yang rendah. Nah, contoh daya regenerasi yang tinggi itu yaitu pada Avertebrata. Avertebrata ini merupakan hewan yang tingkat daya regenerasinya itu cukup tinggi atau tinggi, seperti pada Coelenterata, Echinodermata, dan Platyhelminthes. Nah, contoh daya regenerasi yang rendah atau yang terbatas itu pada Annelida, Mollusca, dan Arthropoda. Pada hewan Avertebrata itu kebanyakan daya regenerasinya itu terbatas, seperti pada reptil, mamalia, aves, sama Pisces, dan amfibi. Selanjutnya itu masuk ke contoh daya regenerasi pada hewan invertebrata. Yang pertama itu ada hidra. Hidra itu jika dipotong-potong bagian tubuhnya, 1/200 dari bagian tubuhnya itu dapat tumbuh kembali menjadi individu baru yang sempurna. Dia itu memiliki sel induk yang menyebar di seluruh tubuhnya. Yang kedua itu ada planaria. Planaria ini merupakan hewan yang paling tinggi tingkat daya regenerasinya. 1/300 dari bagian tubuhnya itu dapat tumbuh kembali menjadi individu baru yang sempurna. Selanjutnya itu ada bintang laut. Bintang laut itu jika dipotong-potong menjadi berkeping-keping bagian tubuhnya, lalu dicampakkan ke laut, nah kepingan kecil itu akan tumbuh menjadi individu baru yang sempurna. Selanjutnya ada tripang. Tripang itu merupakan hewan yang dapat melepaskan bagian dalam tubuhnya itu sendiri, seperti alat pernafasan dan saluran pencernaan yang dikeluarkan melalui anus dan diganti dengan yang baru. Yang kelima itu ada Annelida. Annelida itu merupakan hewan yang tingkat daya regenerasinya itu terbatas. Jika dipotong-potong bagian tubuhnya, dia dapat tumbuh kembali menjadi individu baru yang sempurna. Namun, segmennya itu tidak selengkap seperti semula karena genitalianya itu tidak beregenerasi. Yang keenam itu ada Mollusca. Mollusca ini memiliki tingkat daya regenerasi yang kecil. Yang ketujuh ada Crustacea. Crustacea ini merupakan hewan yang tingkat daya regenerasinya itu tinggi, tapi hanya dalam film ini aja. Yang ke-8, selanjutnya itu ada Insecta. Insecta itu merupakan hewan yang mempunyai tingkat daya regenerasi yang terbatas. Dia itu hanya pada tingkat larva saja. Lanjut ke contoh regenerasi pada hewan vertebrata. Di sini saya memakai contoh hewan salamander. Salamander ini merupakan hewan yang banyak digunakan sebagai regenerasi eksperimental, yang dimana bagian insang, rahang, mata, dan ekornya itu dapat tumbuh kembali jika terputus atau terpotong. Yang kedua itu ada Anura. Anura itu adalah hewan yang memiliki tingkat regenerasi yang terbatas. Dia itu jika sudah dewasa, dia tidak dapat mengalami regenerasi sama sekali. Yang ketiga itu ada Pisces. Pisces itu memiliki daya regenerasi yang terbatas juga, dan terjadi hanya pada sirip. Masuk ke proses regenerasi.
Di sini proses regenerasi itu tidak sama dengan pertumbuhan dan perkembangan embrioni. Namun banyak hal juga mirip dengan perkembangan embrio. Pembelahan yang cepat dari sel-sel yang belum khusus itu dapat menimbulkan organisme yang kompleks dari Di sini saya pakai hewan salamander atau urodela. Dalam penelitian atau eksperimen untuk meneliti proses regenerasi, di sini salah satu kaki urodela dipotong tepat di bagian depan lengan dan terjadi proses sebagai berikut. Darah itu mengalir menutupi permukaan luka, lalu membeku dan membentuk skrap yang bersifat melindungi. Proses regenerasi dapat terjadi pada tingkat sel maupun tingkat organ. Regenerasi sel merupakan pertumbuhan dan perkembangan sel yang bertujuan untuk mengisi ruang pada jaringan atau memperbaiki bagian sel yang rusak. Sedangkan regenerasi organ dapat diartikan sebagai kemampuan tubuh suatu organisme untuk memperbaiki bagian tubuh yang rusak, baik disengaja maupun tidak disengaja, dengan bagian tubuh yang baru dengan bentuk yang sama persis dengan sebelumnya. Selanjutnya itu masuk ke proses regenerasi. Di sini saya memakai hewan salamander atau urodela. Dalam penelitian atau eksperimen untuk meneliti proses regenerasi, di sini salah satu kaki urodela dipotong tepat di bagian depan lengan dan terjadi proses sebagai berikut. Darah itu mengalir menutupi permukaan luka, lalu membeku dan membentuk skrap yang bersifat